ini saya akan menjelaskan apa itu analisa karakter. Jadi ketika Anda melakukan analisis 5C dari kredit, maka yang paling pertama Anda analisis adalah karakter atau watak nasabah. Karakter atau watak menyangkut kemauan calon debitur untuk mengembalikan kreditnya. Jadi analisa karakter itu bertujuan untuk mengetahui apakah calon debitur itu nanti kalau dikasih kredit mau atau tidak mau mengembalikan kreditnya. Karena hal ini menyangkut watak, maka hindari terjadinya kesalahan. Watak itu sangat sulit berubah. Kalau watak tidak baik, potensi risiko tidak mau bayar tinggi. Penilaian terhadap watak bisa menjadi sangat subjektif. Karena itu, diperlukan cara yang tepat untuk melakukan analisis yang tepat dan hasilnya objektif. Hasil yang objektif artinya kesimpulan yang didapatkan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Menilai karakter seseorang hanya dapat dilihat dari apa yang telah dilakukan. Jadi karakter atau watak itu bukan apa yang orang itu katakan, tetapi apa yang orang itu lakukan. Siapapun bisa saja mengatakan bahwa ia punya integritas, jujur, bertanggung jawab. Tapi apakah tindakannya sesuai dengan apa yang dia katakan? Kalau Anda bertemu dengan calon nasabah, Anda tidak bisa menyimpulkan apakah calon nasabah tersebut wataknya baik atau tidak hanya dengan mendengarkan atau semata-mata berdasarkan hasil wawancara dengan calon nasabah tersebut. Tampilan atau gaya berbicara seseorang sangat mempengaruhi kesan lawan bicaranya. Jadi ada yang namanya halo effect. Halo effect adalah penilaian seseorang berdasarkan pendapat pribadi yang dilakukan sepintas atau singkat, dipengaruhi oleh penampilan pertama atau kesan pertama yang positif yang melekat pada orang yang dinilai. Misalnya, gaya bicaranya lembut atau sopan. Halo efek ini dapat mempengaruhi evaluasi dan estimasi penilaian seseorang kepada orang yang dinilai. Jadi bisa saja Anda menilai positif, tetapi sebenarnya watak aslinya negatif. Ada juga Horn effect. Horn effect adalah kebalikan dari halo effect, yaitu kesan negatif yang didapatkan akibat penampilan atau gaya berbicara calon nasabah Anda. Tetapi bisa saja watak aslinya positif. Jadi penampilan atau kesan negatif itu sebenarnya bukan watak aslinya. Karena bisa saja orang itu tidak bisa menampilkan kepribadian yang kelihatan positif, tetapi sebenarnya orangnya positif. Karena itu, Anda harus memahami cara terbaik yang dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil penilaian objektif perihal watak seseorang. Kumpulkan informasi apa yang telah nasabah lakukan sebelumnya. Jadi harus Anda mengumpulkan informasi apa yang telah nasabah lakukan sebelumnya, terutama yang berhubungan dengan pinjam-meminjam. Pengumpulan informasi apa, siapa, dan bagaimana karakter calon nasabah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu informasi secara tertulis dan informasi secara tidak tertulis. Informasi secara tertulis antara lain SLIP, Sistem Layanan Informasi Keuangan melalui OJK. Informasi ini sangat lengkap karena setiap orang yang mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal, riwayat pembayarannya akan tercatat secara lengkap dalam sistem ini. Informasi tertulis lainnya bisa diperoleh dari catatan piutang, catatan hutang, catatan rekening koran. Kemudian dari catatan tersebut dapat dilihat bagaimana riwayat pembayaran dalam proses usaha calon nasabah. Informasi tidak tertulis antara lain perilaku calon nasabah pada saat memberikan informasi kepada Anda. Apakah informasi yang diberikan sesuai dengan kondisi sebenarnya? Apakah calon nasabah memberikan informasi tanpa diminta?
atau nanti Anda minta baru diberikan. Keterbukaan nasabah dalam memberikan informasi dan kebenaran informasi yang diberikan dapat menggambarkan watak dari calon nasabah tersebut. Informasi dari pihak lain sangat diperlukan, terutama yang mempunyai hubungan bisnis dengan calon nasabah antara lain pemasok dan pelanggan. Informasi dari pihak lain sangat diperlukan, terutama yang mempunyai hubungan bisnis dengan calon nasabah antara lain pemasok dan pelanggan. Dalam lingkup yang lebih kecil, bisa juga Anda dapatkan dari tetangganya yang Anda kenal. Di era digital sekarang ini, Anda bisa juga memanfaatkan media sosial untuk melihat karakter atau watak calon nasabah Anda. Anda setidaknya dapat mendeteksi gaya hidup calon nasabah melalui medsos tersebut. Analisa watak ini selain integritas, dapat juga dilihat dari gaya hidup. Misalnya, apakah calon nasabah bergaya hidup mewah, suka berfoya-foya, suka berganti-ganti bisnis? Tahun lalu dagang sembako, hari ini ganti buka bengkel. Nah, kalau calon nasabah Anda tersebut sudah mendapat fasilitas dari bank lain atau lembaga keuangan yang lain, Anda juga perlu menanyakan kenapa dia pindah ke tempat Anda atau ke bank Anda. Nah, harus dipastikan alasannya jelas. Bagi Anda yang menonton video ini dan Anda ada rencana untuk mendapatkan kredit dari bank, pastikan bahwa Anda dan usaha Anda memang layak diberi kredit oleh bank sebesar kredit yang Anda inginkan. Dan Anda dapat mengukur dengan analisis karakter yang dilakukan oleh bank, termasuk lembaga-lembaga pemberi kredit yang lain. Untuk bisa mendapatkan kredit dengan mudah, pastikan bahwa Anda tidak mempunyai masalah. Misalnya, tidak membayar pinjaman atau sengaja tidak membayar sesuai jadwal yang telah disepakati dengan siapapun. Karena reputasi Anda pasti diketahui oleh orang lain. Bisnis adalah kepercayaan. Reputasi baik adalah modal utama di dalam berbisnis. Demikian pembahasan kita, dan melalui channel YouTube ini, saya akan selalu membagikan tips dan trik dalam memberikan kredit dan bagaimana mengelola keuangan yang efektif. Karena itu, supaya Anda tidak ketinggalan informasi, silahkan subscribe dan klik loncengnya. Salam sukses!